Perkenalkan, nama saya Renalda Vito Karel dengan NIM 331244141. Saat ini saya merupakan mahasiswa Universitas Negeri Semarang, program studi ilmu politik tahun 2022. Pada kesempatan ini, saya ingin menyampaikan orasi mengenai kebijakan pemerintah, khususnya sistem zonasi dalam lingkungan pendidikan di Indonesia. Saudara-saudara yang saya hormati, hari ini saya ingin mengajak kita untuk merenung bersama mengenai kebijakan zonasi sekolah di Indonesia. Kebijakan ini menjadi sorotan karena tidak menjangkau akar permasalahan dalam dunia pendidikan kita, yang dimana permasalahan tersebut adalah kualitas pendidikan di Indonesia yang masih sangat kurang. Salah satu manfaat yang diklaim adalah pengurangan biaya transportasi. Namun yang terjadi justru membuat sekolah-sekolah favorit kehilangan daya tarik akademis. Siswa-siswa berkualitas tinggi tergantikan oleh siswa-siswa yang berdomisili dekat saja, yang menyebabkan pergeseran fokus dari mutu akademis ke lokasi geografis. Saya percaya bahwa kebijakan ini belum menyentuh inti masalah pendidikan di Indonesia, yang sebenarnya berkaitan erat dengan kualitas pendidikan yang masih rendah. Saat ini, saya ingin membahas lebih lanjut mengenai tujuan dari kebijakan sistem zonasi ini. Tujuan pertama yang disampaikan oleh Pak Muhadjir selaku Sekretaris Jenderal Kemdikbud adalah memberikan pendidikan yang merata sesuai dengan amanat konstitusi. Namun kita perlu bertanya, apakah sistem zonasi ini benar-benar dapat menciptakan pendidikan yang merata, ataukah hanya sekedar meratakan kesulitan pendidikan di seluruh wilayah? Tujuan kedua yang disampaikan oleh Pak Muhadjir adalah meningkatkan kualitas sekolah dengan melakukan pemerataan. Namun, apakah pemerataan ini akan menciptakan sekolah-sekolah baru yang setara dengan sekolah favorit yang sudah ada? Saya berpendapat bahwa sekolah favorit terbentuk karena adanya siswa berprestasi yang saling bersaing dan saling berkompetisi. Bagaimana mungkin sistem zonasi ini dapat menciptakan sekolah-sekolah baru yang setara tanpa merusak kompetisi ini? Tujuan yang ketiga menurut Pak Muhadjir adalah meningkatkan kualitas guru. Menurut saya ini sangat-sangat membingungkan, karena di dalam uji kompetisi guru yang diselenggarakan oleh Kemdikbud, rata-rata skor guru yang ada di Indonesia hanya mencapai angka 53,02, yang dimana kriteria ketuntasan minimumnya adalah 55. Jadi nilai rata-rata skor guru di Indonesia itu di bawah KKM. Dari ini saya tidak melihat bagaimana mekanisme kebijakan sistem zonasi akan membuat kualitas guru di Indonesia menjadi lebih baik. Menurut saya, jika ingin meningkatkan kualitas guru yang ada di Indonesia, maka seharusnya ada yang namanya sebuah kompetisi. Salah satu kompetisi yang mudah untuk dilakukan adalah dengan membuat mekanisme di mana guru yang akan dibuat menjadi permanen minimal harus mengajar selama 9 tahun, yang dimana dalam 9 tahun itu ada 3 kali tes kompetisi dan seleksi ulang. Jadi, kalau guru tersebut gagal mengikuti seleksi ulang, maka guru itu tidak akan bisa mengajar untuk 3 tahun ke depan. Dengan adanya kompetisi ini, maka diharapkan para guru dapat terdorong terus-menerus melakukan upgrade kualitas dan adaptasi dengan kemajuan terkini. Dan jika kita menanggapi dengan adanya kebijakan zonasi ini, maka kita akan membahas yang namanya infrastruktur. Yang jelas, sekolah favorit itu pasti mempunyai infrastruktur yang memadai, dan tidak semua infrastruktur di sekolah-sekolah, khususnya di sekolah negeri ini memadai dan dapat menjadi media bagi para siswa yang berprestasi dapat mengembangkan bakatnya. Misalnya, jika ada seorang siswa yang jago dalam programming, tapi di sekolah tersebut tidak mempunyai ruang komputer yang memadai, maka bakat siswa tersebut tidak akan terolah dan tidak akan dikembangkan, karena tidak ada sarana dan prasarana yang memadai di lingkungan sekolah tersebut. Dalam penilaian saya, kebijakan zonasi ini tidak adil. Infrastruktur yang berbeda di setiap sekolah dapat menciptakan ketidaksetaraan dalam pengembangan potensi siswa berprestasi. Sebagai masyarakat, kita bersama-sama memberikan masukan dan memberikan kritikan ke dalam sistem pendidikan yang lebih adil dan berkualitas di Indonesia. Dan pesan saya yang terakhir adalah, jika ingin membuat kualitas pendidikan di Indonesia maju, seperti sekolah yang bagus, maka yang paling penting adalah tenaga kerja yang profesional dan infrastruktur yang memadai. Terima kasih telah mendengarkan orasi saya. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam pengucapan kata, baik yang disengaja maupun tidak sengaja. Saya mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda.